Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا نبينا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa'ala karena pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas muka bumi ini. Semoga dengan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, akan muncul ketenangan dalam diri kita dan nama-nama kita akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده." Dan jelas suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka saling belajar mengajarkan Al-Quran, qala Allah wa qala Rasul, kecuali akan turun kepadanya ketenangan. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dicurahkan kepada mereka dan malaikat-malaikat akan mengepakkan sayapnya karena ridha terhadap para penuntut ilmu, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikatnya. Maka beruntunglah dan bersyukurlah bagi ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimah yang pada hari ini hadir dalam satu majelis ilmu yang mana namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kita masuk kepada Al-Hadisul Hadi wa Thalathun, hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan dari riwayat yang lain dengan sanad yang hasan. An Abil Abbas
Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abul Abbas Sa'ad bin Sahal As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku mengerjakan amalan tersebut, Allah akan mencintaiku. Wa ahabbaniyan nas, dan satu amalan yang bila aku mengerjakannya manusia pun akan mencintaiku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nasu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Akhwati fillah, kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Di dalamnya ada suatu amalan yang apabila kita kerjakan akan menghadirkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari para manusia. Dan hadis ini adalah menimbulkan atau bisa mendatangkan suatu kaidah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Hadis ini datang dari salah seorang sahabat yang mulia. Mereka para sahabat sangat antusias sekali dalam mencari ilmu dan bertanya tentang ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mengamalkannya. Baik, ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang hadis yang ke-31 ini, pembahasan tentang yaitu suatu amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan satu amalan yang akan mendatangkan kecintaan dari manusia. Tentunya ini adalah hadis yang sangat mulia, yaitu di dalamnya ada hablum minallah dan hablum minan nas. Itu berhubungan bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bermuamalah dengan para manusia. Akhwati fillah, kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berbicara tentang zuhud, ya. Zuhud adalah satu amalan hati yang mana zuhud ini timbul dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka bahwasanya orang yang berpakaian kusut, compang-camping, kendaraannya biasa-biasa, rumahnya gubuk, itu adalah orang yang zuhud. Tidak, ya. Zuhud itu bukan amalan lahir. Zuhud itu bukan amalan zahir, tapi amalan hati. Nanti kita akan jelaskan tentang pengertian daripada zuhud. Di sini hanya ada satu amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, padahal di sana masih banyak lagi suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada 10 menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya bagaimana caranya kita menggapai cinta Allah, yang pertama adalah dengan mengikuti
ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman, jika mereka betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa balasan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, baik dari akidahnya, dari muamalahnya, dari tutur katanya, dan seterusnya. Intinya selama kita berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ya, berarti orang-orang yang beragama, yang beramal tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut bukan mendatangkan kecintaan, justru amalan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak orang yang mengatakan mengaku cinta kepada Allah. Setiap orang dikatakan, apakah engkau cinta kepada Allah? Pasti mereka mengatakan, aku cinta kepada Allah. Tetapi apakah Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kullu yadda'i waslan bilaila wal laila lam tukirru lahu bidzaka. Setiap orang mengaku mempunyai hubungan spesial dengan seorang perempuan yang bernama Laila, tetapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Sama kiranya kita setiap muslim kalau ditanya pasti cinta kepada Allah, tetapi apakah Allah mencintai kita? Ya. Nah, menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu amalan yang sangat mulia sekali. Orang yang apabila sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengurusinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ini ada hadis qudsi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, senantiasa seorang itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Apa balasan Allah? Apa balasan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, ya, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi pandangannya yang dengannya dia memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menggenggam atau menggerakkan. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannah. Apabila dia memohon kepadaku, niscaya akan kupenuhi permohonannya. Ya, wala in ista'adzani la u'idannah. Apabila dia memohon perlindungan, maka aku akan lindungi dia. Inilah balasan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhwati fillah, amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah adalah gemar-gemar kita bertaubat. Ya, gemar-gemarlah kita bertaubat. Taubat ini ma'asal muslimin, akhwati fillah, bukan hanya kita itu setelah melakukan dosa, tetapi setiap hari kita bertaubat. Karena apa? Karena pada dasarnya kita setiap hari ini banyak melakukan dosa. Jadi taubat itu bukan hanya dari dosa besar. Setiap hari kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kenapa kita susah untuk bertaubat? Kenapa kita susah untuk beristighfar? Karena mungkin kita merasa diri kita ini tidak berdosa. Ya, padahal adakah manusia yang tidak berdosa? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kullu bani Adam khata'in. Ya, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan dia segera bertaubat. Ya. Ini. Demikian pula apabila kita melakukan kesalahan terhadap keluarga kita, istri kepada suami, maka segera sang istri meminta maaf kepada suaminya. Ya. Seorang istri meminta maaf kepada suaminya, bertaubat kepada Allah dan meminta maaf kepada suaminya. Ini di antara sifat-sifat wanita-wanita penghuni surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri-ciri wanita penghuni surga adalah al-wadud, yaitu penyayang kepada anaknya, penyayang kepada suaminya, ya. Al-walud, banyak anaknya, itu subur. Kemudian al-a'ud, suka kembali, artinya apabila dia melakukan kesalahan segera kembali kepada suaminya meminta maaf. Meskipun terkadang dia tidak melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu pada suaminya, tapi di antara sifat dan wanita penghuni surga, dia segera minta maaf. Dia mengatakan, wahai suamiku, ini tanganku ada di atas tanganmu, aku tidak akan tidur terlelap pada malam hari ini sampai engkau ridho. Ini, tapi ini harus dibiasakan karena memang hal tersebut ya mungkin bagi seorang istri malu ya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi ketahuilah wahai para wanita muslimah, kalau kita ingin menjadi penghuni surga, seperti itulah caranya. Ya, segera kembali kepada suaminya, minta maaf kepada suaminya dan minta untuk dihalalkan dan seterusnya. Ya. Gemar-gemar bertaubat dari kesalahan. Karena memang pada dasarnya manusia ini banyak melakukan kesalahan. Mungkin satu hari saja kita hidup itu sudah ratusan kesalahan yang kita kerjakan. Ya, ratusan dosa yang kita kerjakan. Baru bangun tidur sudah banyak dosa yang kita lakukan. Ya, maka perbanyaklah untuk bertaubat supaya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang dapat menghantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita gemar berbuat baik kepada sesama. Suka membantu, ringan tangan, ya, tutur katanya lembut dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, kita punya tetangga saling memberi, ya. Kita punya saudara juga demikian. Kita membantu tetangganya yang sedang kena musibah, kena sakit, kita doakan dan seterusnya, ya. Maka ini adalah salah satu berbentuk baik, ihsan. Kita berjalan kemudian melihat ada batu kita singkirkan, ada duri kita singkirkan, ada paku kita singkirkan, ya. Maka ini termasuk di antara ihsan, berbuat baik. Ya, ihsan kepada keluarganya, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada teman-temannya, karib kerabatnya. Maka inilah amalan-amalan yang akan menghantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di antara amalan yang dapat menghantarkan cinta atau menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertakwa. Takwa dengan kita meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintah Allah di atas ilmu, dalil Al-Qur'an ataupun sunnah. Meninggalkan perintah Allah juga di atas ilmu, dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa baik dia sendirian ataupun tatkala dia sedang bersama orang lain. Ya, fisirri wan najwa, dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan dia sedang bersama orang lain. Karena dia meyakini, ya, dimanapun dia berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, akhwati fillah, di antara amalan yang bisa menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya, amalan-amalan sunnah, sunnah bagaimana sunnah-sunnah sehari-sehari, ya, bagaimana kita berpakaian, apa yang kita baca, apa yang kita dahulukan, ketika melepas pakaian, apa yang kita baca, apa yang kita dahulukan, ketika masuk toilet, masuk WC misalnya, apa yang kita dahulukan, apa yang kita baca, ya, keluar toilet juga demikian, ketika keluar rumah, bagaimana caranya, apa yang kita baca, ketika berhubungan dengan suami istri, apa yang kita baca, semua sunnah-sunnah itu kita kerjakan. Sunnah, baik itu sholat sunnahnya, ataupun puasa-puasa sunnahnya, itulah amalan-amalan sunnah, itulah yang akan menghantarkan dan menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali sunnah-sunnah dalam sehari semalam yang kalau kita ingin kerjakan itu sangat banyak sekali. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu banyak sunnah-sunnah dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Rabbuna Jalla wa Ala adalah dengan perbanyak berzikir. Perbanyak berzikir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, beliau mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman, ya. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan pada yaumul mizan, ditimbang amal kita, dan dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, dua kalimat ringan tapi berat di timbangan, dan dua kalimat ini juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ataupun dengan zikir-zikir yang lain di rumah, apalagi seorang ibu, ya, seorang ummahat itu hendaknya membasahi bibirnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengasuh anak-anak kita misalnya, biasa kan ada anak-anak yang suka bandel kan. Kalau anak-anak bandel kita kasih berzikir astagfirullah, ya. Ya Allah, ya. Semakin banyak berzikir semakin baik, ya, semakin baik, ya. Banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ya. Nah,
Dan di antara amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah adalah dalam hadis yang kita baca ini. Hadis yang ke-31 yaitu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Baik, sekarang kita ingin membahas tentang apa yang dimaksud dengan zuhud. Zuhud sebagaimana kita katakan tadi adalah amalan hati, ya, bukan amalan zahir. Jadi jangan sangka orang yang pakaian compang-camping itu dikatakan zuhud, tidak, ya. Bahkan orang yang kaya, orang yang berkecukupan itu bisa zuhud. Makanya banyak para ulama mendefinisikan makna daripada zuhud. Banyak sekali pengertian zuhud. Namun ada suatu definisi yang menurut kami lebih pas, lebih bagus, yaitu yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau menyebutkan az-zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya, zuhud itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Di antara contohnya banyak, ya. Kita ingin melakukan sesuatu, ingin pergi kemana, misalnya seorang istri mengajak suaminya, ayo ya kita pergi ke taman. Kita tanya sama istrinya, apakah hal tersebut bermanfaat untuk kita di akhirat? Gitu. Kalau bermanfaat, ayo kita pergi. Misalnya seorang istri mau beli pakaian yang bagus kah, atau beli pekakas rumah yang perabot-perabot rumah yang bagus. Kita tanya, apakah ini bermanfaat untuk kita nanti di akhirat? Kalau tidak bermanfaat, maka tidak usah kita beli. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Iya. Itu adalah zuhud. Banyak contohnya tadi kita berikan contoh. Kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan perbedaan antara zuhud dengan wara'. Wara', al-wara'. Ya. Wara' adalah ma takhafu dararahu fil akhirah. Seorang meninggalkan karena takut akan bahayanya di akhirat. Ya, takut akan bahayanya di akhirat. Seperti contohnya misal kita pergi ke warung misalnya kan, kemudian kita memakan gorengan atau memakan apa gitu, kita lupa ini berapa jumlahnya tadi. Saya makan 5 atau makan 7. Dia takut kena syubhat. Dia takut ini kalau saya makan 5 ternyata 7 nanti itu bahaya di akhirat. Saya makan haram. Ya, maka dia karena dia takut akhirnya dia bilang makannya 7 padahal dia mungkin makannya 5. Ya. Rasa takut ini ya akan terjadi nanti di akhirat, maka ini disebut dengan wara', kehati-hatian. Ya. Sama dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pengertian yang lain, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya zuhud adalah la yafrahu minad dunya bimawjudin wa la ya'safu minha ala manfudin. Seorang yang zuhud adalah orang yang tidak berbahagia ketika dia mendapatkan keuntungan dari dunia. Dan orang yang zuhud adalah mereka yang tidak bersedih ketika kehilangan apa yang ada bagian dari dunia. Misal dia punya harta banyak, pada bulan itu dia mendapatkan banyak harta, dia biasa saja. Dan qadarullah suatu hari kehilangan harta, maka pun dia biasa saja, tidak bersedih. Inilah yang disebut dengan zuhud. Artinya dia meletakkan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Kalau kehilangan dunia itu, kehilangan barang-barangnya, kehilangan apa yang dia cintai, dia biasa saja. Itu disebut dengan zuhud. Makanya zuhud itulah adalah amalan hati, bukan zahir, ya. Baik. Ada yang mengatakan zuhud itu
adalah mengharapkan pahala dari musibah yang menimpa kepada seseorang dan mengharapkan dari pahala tersebut, dari musibah tersebut, pahala yang lebih besar daripada apa yang ada pada tangannya. Ini sebagian mengatakan demikian. Jadi misal dia punya barang banyak di rumah, kemudian dia dicuri orang barangnya, maka dia mengatakan dalam dirinya, saya berharap apa yang hilang ini lebih besar pahalanya daripada apa yang saya punya. Ya, bukan berarti kita minta untuk dicuri barang, bukan ya. Ya, bukan seperti itu. Atau misalnya kita punya anak, punya istri, punya keluarga, meninggal dunia. Maka dalam hatinya dia mengatakan, saya berharap ya, anak atau istri saya yang meninggal dunia itu pahalanya lebih besar bagi saya daripada adanya dia. Bukan berarti kita mengharapkan dia pergi, tidak ya. Tapi inilah sebagian pengertian daripada zuhud. Ada yang mengatakan zuhud itu dia lebih percaya apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada pada tangannya. Artinya ketika dia bersedekah, dia sudahlah pokoknya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan memberikan yang lebih baik. Itu zuhud. Tidak banyak pikir, aduh saya punya uang segini, kalau saya sedekahkan nanti tinggal segini. Ini masih hitung-hitungan dunia. Belum percaya dengan apa yang Allah akan janjikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang sedekah yang dikeluarkan, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan karena sedekah. Sudah sampai mana keimanan kita terhadap hadis tersebut? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sering mendengar hadis ini, ya. Para khatib, para dai, para ustadz sering menyampaikan hadis ini. Tetapi sejauh mana keimanan kita terhadap hadis yang kita baca ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan berkurang satu harta yang dikeluarkan karena sedekah. Ya. Tetapi itulah memang manusia itu yuhibbunal mala hubban jama, mencintai harta dengan sangat cinta. Ya, takut dengan kemiskinan, takut kurang dan seterusnya. Kemudian ada pengertian lain, zuhud itu artinya adalah sama saja orang mau memuji atau orang mau menghina selama dia di atas kebenaran, tidak peduli. Orang mau menghina ya silakan, orang yang memuji ya silakan, sama saja, enggak ada bedanya. Maka dapat kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang banyak ini, zuhud itu semuanya adalah amalan hati. Jadi zuhud itu tidak harus miskin, ya tidak. Zuhud itu tidak harus miskin, tidak. Orang kaya bisa zuhud. Misalnya dia mampu beli mobil kan, ayah kita pengen beli mobil, tanya sama suaminya, kenapa kamu pengen beli mobil? Ya supaya nanti saya bisa menjenguk anak-anak di pondok lebih semangat. Baik, kalau seperti itu keinginannya, maka harus dijaga hatinya. Jangan sampai nanti beli mobil untuk gaya-gayaan, ya, untuk pamer-pameran. Kalau seperti itu maka diperbolehkan. Ya. Kalau seperti itu maka diperbolehkan. Jadi zuhud adalah amalan hati, ya. Yaitu ar-raghbah 'anid dunya wa zuhud wa ar-raghbah fil akhirah wa zuhud 'anid dunya. Zuhud itu adalah dia tidak terlalu memikirkan urusan dunia, tapi dia gemar untuk selalu mengharapkan kehidupan akhirat. Ini disebut dengan zuhud. Afafidillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya para ulama, para nabi, mereka adalah manusia-manusia yang paling zuhud. Nabi SAW adalah orang yang paling zuhud. Tetapi lihatlah, Nabi SAW juga pernah bersedekah dengan 300 unta. Ya, 300 unta. Berarti sangat kaya, Nabi kaya. Ya, 300 unta itu bukan harta yang ringan, harta yang kecil, besar, sangat besar sekali. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersedekah dengan seluruh hartanya.
Ah, berarti merupakan beliau adalah orang yang keimanannya sangat tinggi dan ya, kecintaan terhadap dunia itu sedikit. Kecintaan terhadap akhirat lebih besar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersedekah dengan separuh hartanya. Ya. Inilah para ulama, para nabi, para sahabat, mereka adalah manusia-manusia yang paling zuhud. Meskipun demikian, kehidupan mereka biasa-biasa saja. Ya, taib. Maka inilah yang harus kita garis bawahi, zuhud itu tidak harus miskin, ya. Selama dia melakukan suatu amalan, dia berpikir apakah ini bermanfaat untuk di negeri akhirat apa tidak, maka ini disebut dengan zuhud. Ya. Tapi kalau dia takut akan terjadi sesuatu bahaya di negeri akhirat, ini disebut dengan wara, ya, takwa. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana sih caranya agar kita menjadi manusia-manusia yang zuhud. Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia-manusia yang zuhud. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, beliau menyebutkan ada 4. Beliau menyebutkan ada 4 cara agar kita menjadi manusia yang zuhud. Kata beliau, yang pertama, alimtu bi anna rizki lan ya'khud ghairi fatma'anna qalbi. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain, maka hatiku pun tenang. Ya, ini harus kita tanamkan pada diri kita, ma'asyiral muslimin, akhwati fillah, yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya setiap orang itu terlahir dengan membawa rezekinya masing-masing dan tidak akan tertukar sedikit pun. Tidak mungkin salah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Ya. Allah tidak mungkin salah dalam memberikan rezeki kepada setiap orang karena sudah tertakar, ya, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di dalam kandungan ibu-ibu kita. Ya, sejak kita berada di alam kandungan, malaikat sudah menuliskan catatannya, di antaranya adalah dituliskan tentang rezekinya. Ya, kita harus tenang bahwa rezeki kita tidak mungkin diambil oleh orang lain. Misalnya kita jualan, dagang, sama-sama dagang online, misalnya jualannya sama-sama di Facebook, dagangannya pun sama yang dijual, barangnya sama, ya. Tetapi itulah yang namanya rezeki, beda-beda. Si fulan kok dapat banyak, si saya kok cuma sedikit. Nah, orang yang tidak beriman tentang rezeki tersebut, maka dia akan timbul hasad, gelisah hatinya. Aduh, bagaimana caranya supaya saya ini bisa lebih banyak daripada si fulan? Tidak bisa. Ya. Mungkin dengan begitu caranya, dengan mungkin cara yang lebih banyak, tetap saja kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menakar dan mengukur rezekinya, tidak akan bisa bertambah. Ya, baik itu dengan cara yang zalim, dengan cara yang curang, tetap kalau itu pun sudah rezekinya. Ya, jadi kita harus tenang bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada kita dan rezeki kita tidak mungkin diambil oleh orang lain, maka hati kita pun akan menjadi tenang. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kata beliau Al-Hasan Al-Basri, wa alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Aku telah mengetahui bahwa amalku tidak dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diriku sendiri untuk beramal. Ya. Bacaan Al-Quran saya tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain. Sedekah saya tidak mungkin dikerjakan orang lain. Ya. Dan seterusnya, semua amal-amal ini kita sendiri yang mengerjakan, tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan nanti pada hari kiamat,
kita pun akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita setiap muslim dan muslimah memikirkan bahwasanya amalan itu tidak dikerjakan oleh orang lain, maka kita sibuk dengan amal sendiri. Tidak sibuk dengan amalan orang lain, tapi sibuk dengan amalan sendiri. Bagaimana caranya saya harus beramal lebih banyak? Bagaimana caranya mengisi hari-hari ini dengan ketaatan kepada Allah? Supaya ketika kita membuka lembaran-lembaran catatan amal kita, kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita membuka sebuah kitab yang berisi dengan catatan amal itu, kita pun berbahagia. Tidak sebagaimana pelaku dosa dan maksiat, ketika dia membuka lembarannya catatan amalnya, dia bergetar, gemetar, bertekuk lutut, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ini amalannya semuanya keburukan. Ya. Harus kita yakini semua jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa amal kita tidak dikerjakan oleh orang lain, maka kita sibukkan untuk mengamalkan, untuk memperbanyak amal kita. Yang selanjutnya kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an uqabilahu ala ma'siyatin. Kata beliau, aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasiku, maka aku malu jika Allah Subhanahu wa taala mengawasiku tetapi aku berbuat maksiat. Ini harus kita perhatikan. Seorang harus memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Ya, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan malaikat-malaikatnya yang mulia untuk mencatat semua perbuatan yang kita kerjakan. Bahkan ucapan yang kita ucapkan tercatat dalam lembaran-lembaran para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat. Ya wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang menjaga. Sifatnya adalah kiraman katibin, malaikat yang mulia di sisi Allah dan senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, malu kita seharusnya. Kalau berbuat maksiat, Allah melihatnya. Yang selanjutnya yang keempat, kata beliau, wa alimtu annal mauta yantadiruni fa'adattu lizzadil liqa Allah. Aku mengetahui bahwasanya kematian itu sedang menungguku, ya, maka aku siapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita ingat akan mati, ya, kita ingat dengan kematian, bahwasanya umur itu terbatas, silakanlah banyak-banyak harta, silakanlah berlomba-lomba dalam mencari harta. Ya, apa yang saya punya saya syukuri, kemudian saya bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan zuhud, ya. Dia raghbah fil akhirah. Dia mengharapkan kehidupan akhirat jauh lebih besar. Kecintaannya terhadap hari akhirat, kehidupan akhirat itu jauh lebih besar daripada kecintaannya terhadap dunia. Setiap orang bila dia mengetahui bahwasannya dia itu sedang ditunggu dengan kematian, maka dia bersiap-siap untuk beramal, membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan lagi bagaimana supaya kita menjadi hamba yang zuhud sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang lain. Yang pertama adalah yaitu kita berpikir bahwa harta yang banyak hanya akan memperpanjang hisab kita di akhirat.
Harta yang banyak yang kita kumpulkan itu hanya akan memperpanjang hisab. Bukankah orang-orang yang fakir itu akan lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yadkhul fuqara'ul mu'minina qabla al-aghniya'i bi 5,000 sanatin. Orang-orang fakir dari karangan yang beriman itu akan dahulu lebih masuk surga daripada orang-orang kaya setengah hari, ya. 500 tahun lamanya. Maka kita berpikirlah jamaah sekalian. Sekarang kita mungkin sudah punya rumah, oke. Atau mungkin kita masih ngontrak. Kita sudah punya motor, ya alhamdulillah. Kita sudah punya kerjaan, alhamdulillah. Cukup. Apa yang kita butuhkan untuk keluarga kita cukup, maka syukuri. Jangan kita berusaha untuk bagaimana kita menambah. Iya, kalau kita mungkin untuk memenuhi kebutuhan primer, ya, makan, minum, kebutuhan sehari-hari, oke, enggak masalah, kita cari, kita berusaha. Tapi kalau dia sudah punya rumah, udah punya kendaraan banyak, buat apa lagi? Ya, kecuali kalau misalnya dia beli tanah ini, tanah sana, beli semuanya dibeli untuk bangun pondok misalnya, enggak masalah, bagus. Kita tidak melarang orang kaya, bukan ya? Bukan. Kaya silakan. Tetapi harus gunakan kekayaan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh dakwah ini, butuh dengan orang-orang yang kaya juga. Ya, untuk membantu dakwah ini. Tetapi kecintaan kita terhadap harta itu kecil. Dan kecintaan kita terhadap akhirat itu lebih besar. Tatkala kita mengeluarkan harta kita ini, kita tidak banyak perhitungan. Nah, ini dia. Disebut dengan zuhud, ya. Maka hisab bagi orang-orang kaya itu sangat banyak, melelahkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan catatan amalnya dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan menemui keluarganya di surga dengan penuh kegembiraan. Namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari arah belakangnya, ya, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dibakar di dalam neraka. Tentunya seorang muslim itu menginginkan hisab yang mudah. Sebagaimana di dalam salat kita, di akhir tahiyatul akhir sebelum salam, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan hisab saya. Ya Allah, mudahkan hisab saya pada hari kiamat. Semua yang kita dapatkan, harta, baju, ya, HP, rumah, kendaraan, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah harta ini, dua pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau belanjakan? Nah, dua pertanyaannya. Oke lah kalau dia bisa selamat dari yang pertama, saya dapat dari yang halal ya Allah. Yang kedua, kemana kau belanjakan? Nah, itu juga pertanyaan yang lebih berat lagi. Ya, jadi kita harus berpikir bahwasanya harta yang banyak itu hanya akan memperpanjang hisab. Dengan demikian hati kita akan menjadi hati yang qanaah dan kita akan zuhud terhadap dunia. Kemudian selanjutnya, di antara kiat-kiat supaya kita menjadi hamba yang zuhud adalah kita merenungkan bahwasanya hakikat dunia itu
hanyalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Allah menyebutkan mata'un qalil. Kehidupan kesenangan dunia adalah kesenangan yang sedikit. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat dunia ini. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir syurbatal ma." Jika sekiranya dunia itu ada jika sekiranya dunia itu besar, ya, laukan dunia ta'dilu inda janaha ba'udah, seandainya dunia itu sama dengan sepotong sayap nyamuk. Nah, seandainya dunia itu bisa menyamai dengan sepotong sayap nyamuk, maka niscaya orang-orang kafir itu tidak akan diberi air minum. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Kita tidak mencela dunia, tidak ya. Tapi kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara. Bukan dunianya yang hina, ya, bukan zamannya yang hina, tapi orang-orangnya yang mengisi zaman tersebut yang rusak, yang hina. Dunia memang disebutkan dalam hadis-hadis lain adalah menipu, kesenangan yang menipu. Kita harus berpikir demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan akhirat khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Kalau setiap kita memikiri bahwasanya dunia itu adalah kehidupan yang menipu, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang zuhud terhadap dunia. Kemudian selanjutnya, di antara kiat-kiat supaya kita menjadi hamba yang zuhud terhadap dunia adalah kita dengan tidak banyak angan-angan. Ya, tidak banyak angan-angan. Tidak banyak angan-angan. Ingin beli ingin beli ya seterusnya. Kalau dia orang yang kaya, mungkin ingin tambah rumah, ingin tambah perusahaan, seterusnya. Buat apa seperti itu? Tapi kalau dia mungkin yang lebih parahnya lagi adalah orang yang tidak punya, orang yang fakir, orang yang miskin, dia berharap pengen sesuatu yang ingin dia punya, pengen punya ini, pengen punya seterusnya. Angan-angannya banyak. Bahkan saking banyak angan-angannya akhirnya dia melakukan hal-hal yang haram, na'udzubillah, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh angan-angan, panjang angan-angan merupakan hal yang sangat berbahaya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan ada dua, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Apa akibatnya? Yang pertama, jika dia mengikuti hawa nafsu, fa amma tiba'ul hawa fayasuddu al-haqq. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menolak kebenaran. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia akan menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, wa amma tulul amal, orang yang banyak angan-angannya, panjang angan-angannya, maka dia akan melupakan negeri akhirat. Fayunsiyal akhirah. Ini yang bahaya jamaah sekalian. Sangat bahaya sekali. Kalau kita sudah lupa dengan negeri akhirat, maka kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa dalam menggapai, dalam beramal, bahkan mungkin kita bermaksiat dianggap biasa karena kita lupa dengan hari pembalasan. Lupa dengan hari akhirat. Makanya angan-angan yang panjang itu melalaikan kita. Sebagaimana ciri orang-orang kafir adalah mereka panjang angan-angan mereka. Ya,
Orang-orang kafir mereka panjang angan-angan mereka. Allah sebutkan ya di dalam surah Al-Hadid tentang bagaimana angan-angan orang-orang ahli kitab. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Allah berfirman, belumkah datang kepada orang-orang yang beriman agar hati mereka tunduk takut mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang Allah berikan kepada mereka, turunkan dari kebenaran dari Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan seperti ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani. Apa sifat mereka? Fatala alaihimul amad, telah berlalu waktu yang panjang, angan-angan mereka panjang, faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Keras hatinya. Ini kalau sudah keras hatinya, maka nasihat-nasihat pun tidak akan lagi menembus hatinya karena sudah keras. Bahkan mungkin asyadul qaswah, lebih keras daripada batu. Ini berbahaya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa beramal untuk negeri akhirat. Sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal setelah kematian. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah, orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya namun dia berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup, mari kita kembali untuk mengingat tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah agar kita bisa hidup yang nikmat nanti di akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Irtahalid dunya mudbirah wartahalil akhirah muqbilah." Ketahuilah, dunia saat ini sedang pergi meninggalkan kita dan akhirat itu akan datang menjumpai kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, setiap di antara keduanya ada anak-anaknya, ada anak dunia, ada anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, wala takunu abnadud dunia, jangan menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Karena hari ini, saat ini di dunia ini hanya ada amal tanpa ada hisab, dan nanti di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amal. Ya. Di akhirat tidak ada lagi namanya bisa untuk beramal soleh, enggak ada lagi. Orang meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, tidak bisa lagi. Dia menyesal untuk bisa dikembalikan. Pada hari itu dia teringat untuk bisa dikembalikan ke dunia untuk beramal, tidak bisa lagi. Yang ada adalah hari pembalasan, hari hisab. Ya, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan kubalas terhadap perbuatan yang dahulu kalian kerjakan. Nah, saat ini di dunia hanyalah beramal, tapi di akhirat amal tidak ada, yang adalah hanya hisab. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ya segera mengingat negeri akhirat
mengingat kembali tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahaya orang yang panjang angan itu sangat mengerikan. Di antara bahaya yang pertama adalah orang yang panjang angan, ya, panjang angan-angan mereka, dia akan lupa terhadap akhirat dan lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah janjikan bagi orang yang taat kepadanya. Serta akan lupa akan kerasnya azab Allah di akhirat bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ini pertama. Yang kedua, bahaya dari panjang angan-angan, orang yang panjang angan-angan akan kurang kesabarannya untuk menahan diri terhadap syahwat dan akan sering lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Yang ketiga, orang yang panjang angan-angan akan membuat orang mati-matian mengusahakan kebahagiaan lahiriah di dunia dan dia akan tenggelam dalam kenikmatan dunia yang fana. Yang keempat, orang yang panjang angan-angan hatinya akan keras dan air matanya akan mengering serta akan berambisi tinggi terhadap dunia. Yang kelima, orang yang panjang angan-angan akan mudah melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan kepada Allah. Yang keenam, orang yang panjang angan-angan akan cenderung mudah menzalimi orang lain dan melanggar hak-hak orang lain. Ini diantara bahaya untuk kita panjang angan-angan. Kemudian yang selanjutnya diantara kiat-kiat agar kita menjadi hamba-hamba yang zuhud adalah hindarilah membeli barang-barang yang mewah karena hati itu lemah. Ya, hati itu lemah. Hati kita lemah. Kalau kita bisa beli baju yang harga 200, 300, ngapain kita harus beli baju yang 1 juta? Kalau kita mampu untuk beli yang segitu, ngapain kita harus beli yang lebih mahal? Kalau kita cukupnya satu rumah itu satu keluarga satu rumah, kenapa kita harus buat 3 atau 5 rumah? Bukankah 5 rumah itu yang kita tinggali cuma 1? Ya. Bukankah kain-kain yang banyak itu yang kita beli di lemari yang kita pakai juga cuma 1 lembar? Ibu-ibu kalau beli baju banyak, di lemari banyak, tetapi yang kita pakai cuma 1. Ya, sama juga bapak-bapaknya demikian. 1 saja. Dan semua yang barang yang mewah itu akan hati ini cenderung kepada dunia, cinta kepada dunia. Misal kalau kita punya barang mewah, lecet sedikit saja, wah sudah mungkin marah-marah dan seterusnya. Ini barang mahal segala macam. Beda kalau kita enggak masalah lah, cuma 200.000 aja kok. Ya. Seperti itu. Jadi inilah diantara amalan-amalan agar kita menjadi orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Kemudian di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Apa artinya? Artinya jangan kita banyak berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin kita punya teman kaya, ya, boleh saja kita berteman dengannya, boleh. Tapi jangan kita berharap kita berteman dengannya terus minta untuk dikasih. Ya, jangan kita berteman kepada orang kaya untuk diberi. Jangan sama sekali. Kita berteman dengan pedagang apa misalnya, kita dekat situlah supaya mendapatkan dikasih ini. Jangan. Kalau kita seperti itu, manusia akan benci kepada kita. Dan bagian daripada tidak zuhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia adalah meminta-minta. Ya, meminta-minta kepada orang lain ini termasuk tidak zuhud terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Jadi kalau kita bersosial kepada manusia, jangan mengharapkan pemberian dari orang lain. Ya, teman kita kaya, silakan.
Enggak masalah kita berteman dengannya, tapi jangan berharap kita diberi sama dia. Ya. Apalagi kita minta-minta dengannya, jangan. Dan orang sifatnya itu bagaimanapun kayanya dia, katakanlah dia miliarder ya, di Kabupaten Siak ini katakan dia miliarder. Kaya, sawitnya di mana-mana banyak ratusan hektar. Ya, ratusan hektar, sekali panen mungkin ratusan juta, miliaran. Dia kalau diminta setiap hari ya, pasti dia itu akan risih ya. Atau misalnya mungkin setiap pergi dengan dia minta ditraktir terus. Nah, ini kan ada seperti itu ya. Ayo kita pergi kemana? Nah, pergi sama orang tua, ada bos ini, biar dia yang membayar. Nah, ini kalau seperti ini ada bagian daripada meminta-minta. Ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Orang kalau diminta terus setiap hari dia akan risih, dia akan benci. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diminta, maka dia akan semakin senang. Tapi kalau manusia, kalau dia diminta, maka dia akan tidak senang, ya. Maka kalau kita berteman atau bergaul dengan manusia, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Kalau diberi silakan diterima, kalau enggak jangan meminta, jangan mengharap. Ya. Ini tidak boleh. Dan termasuk bagian meminta-minta ini juga tidak dibolehkan. Karena al-yadul ulya khairun min yadil sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Taib, inilah pembahasan kita akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah pada bab yang atau hadis yang ke-31 tentang amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ala zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangannya manusia. Baik, jika ada pertanyaan silakan ditulis. Kalau ada silakan diantarkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Bila tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas itu bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi catatan-catatan amal kebaikan untuk kita yang kita nanti pada hari kiamat akan bisa melihatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di jalan yang benar dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.